Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada wasiat, yaitu berbuat ihsan kepada kedua orang tua ya. Dan ini merupakan kewajiban ya. Merupakan kewajiban. Yang namanya kewajiban itu berarti kalau ditinggalkan dia berdosa. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua ini wajib. Wajib. Bahkan uququhuma ya, durhaka kepada keduanya itu merupakan salah satu pintu besar menuju neraka ya. Baik durhaka dengan perbuatan, durhaka dengan lisan, durhaka dengan sikap ya. Ini seluruhnya nggak dibolehkan. Makanya kata para ulama ya, kalau seandainya orang tua ya, itu sudah mulai merendah kepada kita karena takut kita marah, nah kita sebagai anak itu sudah dicap durhaka, sudah dicap durhaka. Dan ini dosa besar ya. Ini dosa besar. Berikutnya ya, di ayat ke-15 ya, Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma ya. Jika keduanya ya, bersungguh-sungguh ya, untuk memerintahkanmu ya, atau jika keduanya bersungguh-sungguh memerintahkanmu untuk menyekutukan Allah yang kamu nggak tahu ilmu tentangnya, fala tuti'huma ya. Karena nggak semua orang tua itu nyuruh anaknya berbuat baik ya. Ada orang tua juga yang nyuruh anaknya berbuat maksiat ya. Yang dicontohkan di sini itu menyekutukan Allah ya. Artinya ada sebagian orang tua jamaah yang nyuruh anaknya berbuat maksiat. Nak, beliin rokok ya. Maksiat apa bukan ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya. Karena apa? Kaidahnya gini sama. Kaidahnya ketaatan selain kepada Allah dan Rasul itu ketaatannya muqayyad, terikat, bersyarat. Yang mana kita disuruh taat kepada selain Allah itu ketaatannya bersyarat. Kalau ketaatan kepada Allah dan Rasul, ketaatan mutlak tanpa syarat. Yang Rasul perintahkan, yang Allah perintahkan, itu harus kita lakukan. Tetapi ketaatan kepada selain Allah dan Rasul bersyarat. Apa syaratnya? Jika perintahnya itu perintah maksiat, gak boleh ditaati. Kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Gak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketaatan istri kepada suami ini muqayyadah, bersyarat. Pada asalnya seorang istri itu wajib tunduk dan patuh, wajib taat kepada suaminya. Itu asalnya. Tetapi ketaatan ini muqayyadah, bersyarat, ada syaratnya. Apa? Kalau suami memerintahkan kepada maksiat nggak boleh ditaati. Begitu juga ketaatan kepada kedua orang tua, ini hukum asalnya wajib. Anak wajib taat kepada orang tuanya, betul. Tapi ketaatan kepada orang tua, ketaatan apa? Bersyarat, ada syaratnya. Nggak mutlak, nggak bebas. Ada syaratnya. Apa? Selama perintahnya bukan dalam rangka maksiat. Ya. Kalau perintahnya perintah maksiat, fala tuti'huma, gak boleh ditaati. Kenapa? Fa inna ta'atallah muqaddamatun ala ta'atihima. Karena ketaatan kepada Allah itu didahulukan daripada ketaatan kepada keduanya. Nah ini ya, bahwa ketaatan kepada Allah itu ketaatan apa tadi? Mutlak, umum, ya, harus kita taati. Ketaatan kepada makhluk itu ketaatan apa? Muqayyad, bersyarat. Wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Maka tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq. Dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq. Walakin ma'adzalik, ya, tetapi dibarengi, bersama itu dibarengi apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Engkau temani keduanya di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Tetap jadi sama orang tua itu tetap ihsan. Apapun kondisi kedua orang tua, tetap kita harus ihsan. Mau dia memerintahkan kepada ketaatan, memerintahkan kepada keburukan, perlakuan kita harus tetap ihsan kepada mereka. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ay ahsin ilaihima, berbuat baiklah kepada keduanya tetap. Ini jika keduanya memerintahkan maksiat, ya, kita nggak boleh mentaatinya, tapi kita disuruh berbuat baik. Bagaimana kalau keduanya memerintahkan kepada ketaatan? Ini menunjukkan apa? Ya, ini menunjukkan wahada yadullu ala azimi haqqil walidain. Ya, ini menunjukkan betapa agungnya hak orang tua. Ya, di dalam Islam betapa mulianya mereka. Ya. Makanya ketika ada datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu lil jihad, ya, ingin izin minta jihad, ya Rasulullah izinkan aku untuk berjihad. Ya. Apa jawaban Nabi? Ahayyun walidak, kamu masih punya orang tua, orang tuamu masih hidup. Qala na'am, ya Rasulullah, masih hidup, masih hidup. Selain engkau siapa lagi yang menjaga kedua orang tua? Nggak ada. Apa jawaban Nabi? Fafihima jahid. Ya. Berjihadlah untuk berbakti kepada keduanya. Ya. Jihadlah untuk membahagiakan keduanya. Ya. Ah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa agungnya hak orang tua. Ya. Fa innallaha amara bil ihsani ilaihima hatta ma'a amrihima. Ya. Di mana Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepadanya meskipun dia memerintahkan kita maksiat. Ya, perintahnya nggak boleh ditaati, tetapi berbuat baiknya harus tetap. Ya. Tidak boleh kita kasar, ya. Tidak boleh kita egois. Di depan orang tua kita harus merendah. Ya. Di depan orang tua kita harus merendah, walaupun kita secara pendidikan lebih tinggi misalnya, tetap harus merendah. Ya. Harus merendah.
bal ma'a mujahadatihima liwaladihima bi'a'dhami dhanbin 'usiyallahu bihi wa huwa syirku. Meskipun mereka memaksa untuk menyekutukan Allah, meskipun mereka memaksa agar engkau bermaksiat kepada Allah, ya. Fa amarahullahu ta'ala al-ibna bi alla yuti'ahima fima amarahu bihi binasyirki. Ya, Allah memerintahkan kepada anak tidak menuruti perintahnya. Walakin dzalika la yamna'u minal birri bihima wal ihsani ilaihima. Ya. Tetapi Allah tetap memerintahkan kita untuk berlaku baik, berlaku sopan, berlaku santun kepada keduanya, kepada keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah melarang fala tuti'huma, langsung wahsahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kamu taati keduanya. Kemudian Allah langsung barengi, dan temanilah dia dengan berlaku baik. Allah tidak menyebutkan setelahnya itu dan durhakailah dia dan keraslah kepada dia, tidak. Tetapi dan temanilah dia, ditemani. Fid dunya, di dunia ini ma'rufa, dengan cara yang baik. Ya, diantarkan. Ya. Selama dia masih hidup, disitulah kita harus benar-benar menemani mereka. Dan orang tua itu sangat butuh kepada anaknya manakala mereka sudah dalam usia senja. Ya, itu sangat butuh dukungan anaknya, sangat butuh perhatian anaknya. Ya. Ah, disitulah kunci terbesar surga bagi sang anak. Ya. Kunci terbesar, kunci surga terbesar bagi sang anak, ya, yaitu mendampingi orang tuanya di masa senja. Karena di saat itu orang tua ini butuh pertolongan. Ya, dia nggak udah sekuat dulu. Ya, sudah secerdas dulu, bahkan cenderung ya pelupa, cenderung rewel sama anak-anaknya. Itu ujian. Itu ujian. Kita harus bersabar. Fa fihi majahid, berjihadlah untuk berbakti kepadanya di usia senja terutama. Ini kita butuh sabar. Ya. Diceritakan ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan kisah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kata beliau, kuntu rajulan baron bi ummi. Aku termasuk orang yang sangat berbakti kepada ibuku. Ya. Falamma aslamtu, ya. Ketika aku masuk Islam, ya, kata Sa'ad, ketika aku memeluk Islam, qalat ya Sa'ad ma hadzal ladzi araka qad ahdatsta la tada'anna dinak hadza aw la aqul wa la ashrab hatta amut. Ya. Kata ibunya, Sa'ad, ya, kalau kamu nggak mau ninggalin agama barumu ini, ya, yaitu agama apa? Islam. Kalau kau nggak mau ninggalin agama ini, maka ibu nggak akan makan, nggak akan minum sampai ibu meninggal. Itu ancaman dari ibunya. Fataghayyara bi, ya. Maka saudara-saudaranya itu mencela Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya qatilu ummi, wahai orang yang membunuh ibu. Apa sih susahnya kamu turutin ibu? Apa sih susahnya kamu tinggalkan agama barumu biar ibumu bisa makan, biar ibumu mau makan, mau minum, ya. Maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Faqultu la taf'ali ya ummah fa inni la ada'u dini li syai'in. Jangan kau lakukan itu wahai ibu, karena ya aku enggak akan pernah meninggalkan Islam ini. Ya. Fa makastu yauman wa laila lam ta'kul, ya. Maka aku diam sehari semalam, ibunya ini belum mau makan. Fa asbahtu wa qad jahadtu thumma makastu yauman wa lailatan ukhra la ta'kul, ya. Ditunggu sehari berikutnya nggak mau makan juga, ya.
fa asbahtu wa qad ishtadda juhduha ya. Falamma ra'aitu dzalik qultu ya ummi wallahi law kana laka mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadza fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli ya. Besoknya tetap enggak makan, besok tetap enggak makan. Akhirnya apa kata Sa'ad bin Waqqas ya? Wahai ibuku, seandainya kamu punya 100 nyawa ya. Jangankan cuma 1 nyawa. Seandainya kamu punya 100 nyawa. Ya. Kemudian tiap hari nyawa itu hilang satu persatu karena kamu enggak makan. Ya. Itu aku tetap enggak akan meninggalkan agama ini. Makanya kalau mau makan sekarang, kalau enggak mau udah. Akhirnya apa? Fa'akalat. Akhirnya ibunya makan juga. Akhirnya makan juga. Ya. Apa faedah dari kisah ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah orang tua tidak wajib ditaati ketika perintah itu berbau apa? Maksiat. Bayangkan ibunya Sa'ad sampai gak makan, gak minum ya. Agar Sa'ad meninggalkan Islam, dan ini maksiat ya. Tapi tidak dituruti. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala puji perbuatan Sa'ad ini dengan menurunkan Luqman 15 tadi ya. Dengan menurunkan surat Luqman ayat 15 tadi. Kalau kau punya 100 nyawa lalu kau gunakan semua, aku tetap tidak akan pernah meninggalkan Islam. Akhirnya makan sendiri ya. Akhirnya makan. Namun dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan doa dari kita ya. Bukan hanya ya tidak dituruti perintahnya, tapi bersama itu kita harus doakan kedua orang tua kita siang malam agar diberi hidayah, agar diberi petunjuk, agar diberi bimbingan, dibukakan hatinya ya. Karena itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu ya untuk merubahnya ya. Allah mampu merubah hati Fir'aun kepada Musa, yang tadinya Fir'aun itu sangat benci kepada anak laki-laki, bayi laki-laki ya. Itu sangat benci, seluruhnya dibunuh. Tapi ketika didatangkan bayi Musa, Fir'aun langsung senang. Siapa yang merubah? Siapa yang merubah hatinya? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan terus siang dan malam, pasti Allah akan rubah hatinya ya. Itu yang terpenting ya. Terkadang ya kita ini hanya semangat menasehati tanpa mendoakan, lupa kita mendoakan ya. Ada orang tua nyuruh kita gini, kita udah nasehatin gini ya, tapi kita lupa untuk mendoakan ya. Kita lupa untuk mendoakan. Dan yang terpenting itu adalah doa ya ikhwah. Doa anak kepada orang tuanya, minta dibukakan hatinya, minta dibimbing, minta diberi hidayah. Karena Allah yang mampu memberikan hidayah, Allah yang mampu membolak-balikan hati, Allah yang mampu menjadikan hati yang dulunya benci menjadi suka ya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, thumma wasa Luqmanu ibnahu ya. Kemudian wasiat berikutnya ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakum fi sakhratin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Setelah menjelaskan hak Allah, hak kedua orang tua, kemudian di sini Luqman mewasiati anaknya agar tidak berlaku zalim kepada sesama, agar tidak berlaku zalim terhadap sesama, agar berpikir sebelum berkata atau berbuat.
Karena apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu semuanya terekam. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, innaha intaku mithqala habbah, kalau ada sebutir min khardalin, ya, fatakung fi sakhra, yang itu ada di batu, au fis samawati, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan datangkan. Jadi kalau ada sekecil kebaikan atau sekecil keburukan, baik itu tersimpan di batu besar, tersimpan di langit, tersimpan di bumi, semuanya di hari kiamat akan Allah balas, akan Allah datangkan. Ya. Innallaha latifun khabir, Allah itu maha latif, maha lembut. Ya. Subhanallah. Jadi ketika Allah, ya, sudah memberi warning kepada kita agar kita apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya terekam, ya. Kalau kita sadari, maka kita ini akan takut, ya. Semuanya terekam jelas, ya. Yang nanti akan kita lihat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, lanjutkan, innallaha latifun, jangan takut, Allah maha lembut. Karena sebelumnya Allah sudah menakut-nakuti kita bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, itu enggak ada yang terlewat, ditulis semuanya, ada rekamannya, ya. Namun bersama itu Allah maha lembut, ya. Khabirun, dan juga maha teliti, ya. Maha teliti. Allah maha lembut dan maha teliti. Artinya apa? Jangan terlalu stres, jangan terlalu takut. Allah tuh maha lembut dalam hisabnya, maha lembut dalam azabnya, ya. Wa khabirun, dan maha teliti terhadap perbuatan hamba-hambanya. Ai in amilta ayya amalin min khairin au syarrin. Artinya jika kau lakukan perbuatan, baik kebaikan ataupun keburukan, hatta wa in kana amalan yasiron, walaupun itu amal yang sedikit, amal yang kecil, wazna habbah, seukuran butir, ya, seukuran biji, ya, kecil menunjukkan akan kecilnya, akan sedikitnya amal. Wa in kana khafiyan fi sakhratin, mau itu ditutupi, tertutup batu, atau ada di langit, atau ada di bumi, ya'ti bihallah, semua akan Allah datangkan, semua akan Allah balas, ya. Oleh karena itu, ketika kita berbuat baik, ya, tutupi perbuatan baik itu, ya. Karena Allah sudah catat, ya. Allah sudah catat, ya. Salah seorang tabi'in berwasiat, uktum as-sayyi'ah, uktumil hasanah kama taktumus sayyi'ah. Tutupilah kebaikanmu, jangan dipamerkan, ya. Tutupilah kebaikanmu sebagaimana kau menutupi kesalahanmu, sebagaimana kau menutupi keburukanmu, ya. Jadi kita ini berusaha menutupi keburukan-keburukan kita. Kita berusaha menutupi aib-aib kita, itu wajar, ya. Maka lakukanlah hal itu terhadap kebaikan yang kita lakukan, ya. Karena apa? Allah tahu, ya, akan kebaikan kita. Enggak perlu kita pamerkan kepada manusia, juga Allah tahu, ya. Justru yang seperti ini yang akan membuat kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a ayyakuna lahu khab'un fi amalihi falyaf'al. Siapa yang mampu untuk menutupi kebaikannya, lakukanlah, ya. Karena menutupi kebaikan itu termasuk akhlaknya orang-orang solih, ya. Adapun mengumbar kebaikan, ya,
memamerkan kebaikan, akhlaknya para munafikin. Akhlaknya para munafikin. Karena orang-orang munafik itu ketika berbuat baik, dia tuh butuh pengakuan orang lain ya. Karena yang dia lakukan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk manusia. Itu orang-orang munafikin. Ya. Makanya Nabi menyuruh kita untuk memendam kebaikan kita, menutupi kebaikan kita. Cukup kita dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan kebaikan yang kita lakukan. Ya tibihallah. Kalaupun tersembunyi di batu yang besar, kalaupun engkau melakukan kebaikan di atas langit, ya tetap Allah tahu. Tetap Allah tahu. Makanya ini ya ayat ini menunjukkan apa? Perintah untuk mempertahankan, untuk menutupi kebaikan. Sebagaimana seorang menutupi apa? Kesalahan, bahkan sampai berani dusta untuk menutupi kesalahan. Ya. Maka hal itu yang harus kita lakukan kepada kebaikan. Ya. Dan banyak contohnya dari para salaf ya, yang mana mereka ya, sangat-sangat semangat dalam menyembunyikan kebaikannya. Ya. Fa innallaha la yakhfa 'alaihi khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah fis sama wala fil ardi. Tidak terlewatkan apa yang dilakukan manusia, baik di langit ataupun di bumi. Wala asghara min dzalika wala akbar. Baik lebih kecil dari biji atau lebih besar dari itu, semuanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebutir ya, sebiji yang sangat kecil, pasti dia akan dapati balasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun berikutnya, sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun akan dapat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal insanu yujazi ala ma amila min khairin aw syarrin mahma kana saghiran wa mahma kana khafiyan. Manusia itu akan dibalas ya, apa yang telah ia lakukan berupa kebaikan ataupun keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan atau keburukan kecil atau besar, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan keadilan di hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, kalaupun kebaikan atau keburukan itu ya sekecil biji, ataina biha, kami datangkan balasannya, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisab. Ya, ini Allah Maha teliti. Ya, Allah Maha teliti. Jadi jangan dikira apa yang kita lakukan ya itu enggak ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sebetulnya peringatan bagi mereka yang mau berbuat zalim. Maka kezaliman itu ya akan dia dapatkan hasilnya di hari kiamat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari berbuat zalim. Ya. Hati-hati dari berbuat zalim, hati-hati dari menzalimi orang lain. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Dan kezaliman yang mesti kita waspadai adalah kezaliman kepada keluarga kita, kezaliman kepada anak dan istri kita. Itu harus kita perhatikan karena mereka nanti akan menuntut di hari kiamat. Ya, mereka akan menuntut di hari kiamat, dan kita pun akan diberdirikan di depan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan keluarga kita.
Nah, ini kezaliman yang paling sering dilakukan, kezaliman kepada keluarga. Oleh karena itu suami nggak boleh zalim kepada istrinya, istri nggak boleh zalim kepada suaminya, orang tua nggak boleh zalim kepada anaknya, anak nggak boleh zalim kepada orang tuanya. Karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Ahibbati fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi wasiat ini merupakan wasiat yang sangat agung. Ya. Baik kepada Luqman atau kepada kita semua. Ya. Bahwa kita harus berhati-hati dalam berucap dan dalam bertindak. Ya. Karena yang kita ucapkan, yang kita perbuat itu semuanya terekam. Ya. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Maka yang kita ucapkan itu, yang kita lafadzkan itu, illa ladaihi raqibun atid, tercatat oleh raqib dan atid. Jika itu kebaikan dicatat oleh raqib, jika itu keburukan dicatat oleh atid. Dan keduanya nggak pernah tidur. Keduanya nggak pernah tidur. Selalu waspada, selalu siap untuk mencatat apa yang kita perbuat atau apa yang kita ucapkan. Kemudian dalam ayat lain juga Allah berfirman, wa inna alaikum laha fidhin kiramang katibin. Ya. Sungguh ya. Di sisi manusia itu ada penjaga-penjaga dari kalangan malaikat. Kiramang katibin, yang mulia dan tugasnya mencatat. Ya, malaikat-malaikat itu mulia dan tugasnya mencatat. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Ia tahu apa yang kalian lakukan. Ya, ia tahu apa yang kalian lakukan. Maka ini membuat apa? Kita berpikir ulang. Ya, ketika kita akan melakukan maksiat, bahwa ada malaikat yang tahu, ada malaikat yang mencatat, dan catatan itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasiat berikutnya adalah iqamatus shalah, menegakkan salat. Jadi salat ini ya syariat yang Allah turunkan kepada setiap nabi. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana agungnya syariat salat ini. Ya. Tsumma wassa Luqmanu ibnahu bis-shalah. Kemudian Luqman kembali mewasiati anaknya untuk apa? Untuk salat. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku tegakkanlah salat. Fa inna sholata amududdin, karena salat itu tiangnya agama. Salat itu tiangnya agama. Jadi salat ini syariat yang Allah turunkan kepada seluruh nabi. Itu ada syariat salat. Kenapa? Karena salat itu penghubung, ya, pertemuan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menggambarkan orang yang salat, kulluhum yunaji rabbah. Setiap orang yang salat itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang bermunajat, sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Man hafadha 'alaiha fahuwa lima siwaha ahfadh. Siapa yang mampu, yang benar-benar bisa menjaga salat ini, maka untuk urusan yang lain dia lebih mampu untuk menjaganya. Ya. Jadi kalau kita bisa menjaga sholat, kita bisa menjaga urusan yang lain. Ya. Jadi sholat itu ada 5 waktu yang harus kita jaga. Dari 5 ini yang harus kita jaga, kita perhatikan 2. Sholat asar dan sholat subuh. Kalau 2 sholat ini bisa kita jaga, maka sholat yang lainnya pun akan mudah kita jaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hafidzu 'alas sholawat", jagalah salat-salat. Jagalah salat-salat wajib. Ada berapa? Termasuk salat apa? Asar. Termasuk subuh dan asar.
Itu perintah pertama, jagalah sholat-sholat yang 5. Maka dari kalimat ini Allah memberitakan kita untuk menjaga sholat 5 waktu, termasuk sholat apa? Subuh dan asar. Tapi setelah ayatnya Allah lanjutkan, hafidu ala salawati was salatil wusta. Jagalah sholat yang 5 dan jagalah sholat wusta. Sholat wusta itu kata para ulama sholat asar. Ya. Maka kalau diurai maknanya, ya jagalah sholat 5 waktu dan jagalah sholat asar. Artinya apa? Sholat asarnya diperintahkan untuk dijaga berapa kali? 2. Pertama masuk pada kategori sholat yang 5, yang kemudian disebutkan secara tersendiri. Nah, susunan seperti ini ya di dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa sholat asar itu sholat yang harus benar-benar dijaga. Maka siapa yang mampu menjaga sholat asar ini, ya dia akan lebih mampu menjaga sholat-sholat lainnya. Wal aba'u matlubun minhum an ya'muru auladahum bis shalah. Ya. Dan para ayah itu mereka bertanggung jawab untuk memerintahkan keluarganya dalam menegakkan sholat. Fa inna dhimamahum la tabra'u illa bidzalik. Maka jiwa ayah itu belum lepas, belum bebas kalau belum nyuruh keluarganya sholat. Nah, ini kewajiban ayah, kewajiban suami. Ya. Jadi berat, jadi suami itu berat. Kewajibannya itu bertumpuk. Ya. Sudah mana disuruh ya menjaga keluarganya dari api neraka, ini kewajiban besar. Ya. Juga disuruh mengingatkan keluarganya untuk apa? Sholat. Berat, jadi suami itu berat. Makanya Allah bolehkan 4. Ya. Ya. Bolehkan lebih dari 1. Ya karena berat tugasnya. Fa inna dhimamahum la tabra'u illa bidzalik. Jiwa suami, jiwa ayah belum terbebas sampai memastikan keluarganya sholat. Pertanyaannya ini kalau ayahnya nggak sholat gimana? Apa ndak 2 kali lipat dosanya? Di sholat itu tanggung jawab siapa? Seorang ayah. Mastikan keluarganya sholat, mastikan anak dan istrinya sholat. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kepada Nabi Musa, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, bersabarlah. Ya. Dan benar-benar bersabar. Ya. La nas'aluka rizqan, kami enggak minta rezeki darimu. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, wal aqibatu littaqwa, dan hasil akhir bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kebaikan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini ya, beliau ya, berkata, man aqamas shalah atahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang menegakkan salat, Allah beri rizki dari arah yang gak disangka-sangka. Ya. Makanya ya salah satu magnet rizki itu sholat. Bayangkan kalau suami itu sholat, kemudian memerintahkan keluarganya sholat dan mereka sholat, maka Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini pentingnya sholat. Maka sholat itu bukan hanya kewajiban kita aja sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, enggak. Tapi ada kewajiban lagi, kau pastikan anakmu, istrimu sholat. Diingatkan terus. Ya. Makanya kata Nabi SAW, muru abna'akum bis salati wa hum sab'u sinin. Ya. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin, dan pukullah mereka kalau enggak mau di usia 10 tahun.
Kalau 10 tahun anaknya nggak mau sholat dipukul, apalagi ibunya yang nggak mau sholat. Ya. Anaknya aja udah 10 tahun nggak sholat tuh dipukul, apalagi ibunya. Makanya kata Umar bin Khattab tentang perkara sholat ini, la nasiba fil islami man la yusolli. Nggak ada bagian sedikit pun di dalam Islam orang yang tidak sholat. Dan ini yang harus kita ingatkan terus jamaah. Kita kadang bangga ya ketika melihat prestasi anak kita, orang yang ini nilainya ini, tapi ketika azan ya, ketika azan anak kita budek tetap dengan HP-nya. Orang tuanya tahu, biarin ya. Padahal orang tua diperintahkan untuk apa? Menyuruh apa? Anaknya apa? Sholat. Ya. Orang tua diperintahkan menyuruh anaknya sholat. Ya. Nah, ketika waktu sholat, ajak, perintahkan mereka sholat, ingatkan mereka untuk sholat. Ya. Bahkan hilangkan seluruh yang membuat mereka itu nggak mau sholat. Ya. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman. Ketika diberi Sofinatul Jiyad, kuda yang sangat luar biasa bagusnya. Gara-gara kuda itu ya Nabi Sulaiman lupa belum sholat asar. Besoknya disembelih ya. Maka setiap yang menghalang-halangi kita dari sholat harus kita jauhkan. Harus kita jauhkan ya. Nah, ini begitu pentingnya masalah sholat. Orang tua jangan kalah dengan anak. Ya. Khusus dalam pendidikan jangan kalah dengan anak. Jangan dibiasakan anak itu menyepelekan sholat. Nanti terbiasa. Dari kecil jangan dibiasakan menyepelekan sholat. Tanamkan pada hati anak pengagungan terhadap ibadah sholat. Makanya Nabi memerintahkan ya, di usia berapa? 7 tahun diajak sholat, dikenalkan sholat, diperintahkan sholat ya. Nah anak-anak akan sholat ketika orang tuanya sholat ya. Istri akan sholat ketika melihat suaminya sholat ya. Makanya ya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ya, kegagalan anak ya, itu sumber utamanya ihmalul aba, orang tua yang menyepelekan pendidikan anak. Itu sumber utamanya yang menjadikan anak itu rusak, yang menjadikan anak itu gagal. Peran orang tua, peran ayah dalam hal ini ya. Makanya nggak boleh menyepelekan anak, nggak boleh. Ya, kalau anak itu termasuk anak mumayyiz ya, subuh bangunkan, ajak sholat. Jangan dasar kasihan. Ya, kecuali kalau memang masih belum wajib sholat. Apalagi udah umur 10 tahun, bangunkan subuh itu. Ya, permasalahannya ayahnya aja jam 6 bangunnya. Ya. Makanya kita ya. Ketika anak itu menyepelekan sholat sampai besar, itu mesti orang tuanya menyepelekan. Ketika dia masih kecil, masih kecil kesian ya. Itu sumber utamanya ihmalul aba ya. Orang tua yang menyepelekan dalam pendidikan anak ya. Maka kalau kita capek dalam mendidik anak ya ikhwah, ingat ya, apapun yang anak lakukan berupa kebaikan, itu pahalanya ngalir ke orang tua. Maka jika kita sudah tiada, lalu anak itu sholat, maka anak itu mendapat pahala sholat, orang tua juga mendapat pahala sholat. Kenapa? Karena anak itu hasil dari usaha orang tuanya. Ini yang harus kita tanamkan, hiburan bagi kita ketika kita merasa lelah dalam mendidik anak. Ketika kita ngerasa capek dalam mendidik anak, ya, tanamkan itu, bahwa apa yang nanti anak lakukan dikala dewasa, ketika dia baca Quran, ketika dia ngaji, ketika dia sholat ya,
itu orang tua dapat pahalanya. Ya. Jadi lebih baik kita capek dalam mendidik di usia kecil ya, yang nanti ketika anak tuh dewasa tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah, orang tua mendapatkan bagian dari apa? Dari pahalanya. Ya, ini yang harus kita tanamkan ya pada diri kita ketika kita merasa capek dan lelah dalam mendidik anak. Ya. Kalau kita sudah menyepelekan pendidikan anak, nanti anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa disampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.